Oke guys, ketemu lagi bersama saya Andre Julius RTC di garasi RTC Bike. Kali ini kita kembali lagi dengan topik pembahasan tentang tips-tips cara supaya kita kuat goesnya ya ala RTC. Jadi seperti lanjutan dari seri sebelumnya. Jadi sebelumnya kan ada kita bahas secara umum tentang fitness level. Kemudian kita membahas lagi di dalam fitness level itu ada 5 hal, yaitu yang kemarin cadence, power, endurance, VO2 max, kemudian ada yang namanya rest. Di 5 hal ya. Yang sudah kita bahas yaitu mengenai cadence. Sekarang cara yang berikutnya adalah memaintain supaya fitness level kita naik adalah maintenance, yaitu tentang hari ini saya bahas tentang endurance. Oke, endurance atau ketahanan. Caranya gimana supaya kita bisa kuat bersepeda jauh ya. Kemudian kita juga bisa maintain supaya nggak terlalu lama. Kita bisa tahu ukuran kita, tahu batasannya kita sampai mana, dan tahu heart rate-nya berapa. Itu akan kita bahas dan menjadi patokan kita di yang saya bahas hari ini, yaitu tentang endurance. Jadi endurance sendiri itu biasanya kita lakukan menggunakan tempo waktu yang cukup panjang. Misal kita bersepeda 1-2 jam, atau jaraknya bisa sekitar minimal 50 sampai 60 bahkan 100 kilo dengan kondisi heart rate yang berada di zona 2 atau zona 3 paling jedok ya. Paling maksimum zona 3, tapi lebih baik optimalnya di zona 2. Jadi kita nggak melihat speed, kita lihatnya jarak. Untuk teman-teman yang sudah kuat atau yang sudah terbiasa dengan sepedaan kencang dan sudah terbiasa dengan fitness level yang tinggi, bisa dengan di zona 2 kecepatannya bebas, bisa di atas 30, tapi jaraknya yang ditambah. Jadi lebih ke arah endurance itu melatih otot jantung kita, melatih kardiovaskular kita, tapi secara halus, tidak secara kasar. Jadi ketahanan kita itu diuji dari seberapa lama kita bisa bertahan dengan kondisi zona 2 atau zona 3 maksimalnya, sepedaan santai tapi jaraknya minimal 60 kilo atau 50 kilo dan tetap stabil. Itu yang tentang endurance. Nah, sekarang kadang kita berpikir bahwa dengan cadence dan endurance bisa nggak kita gunakan? Bisa, asal kembali lagi ketika kamu menggunakan cadence tinggi, heart rate kamu bisa nggak di zona 2 atau di zona 3. Kalau kamu bisa di zona 2 atau di zona 3, ya monggo, nggak apa-apa. Dengan cadence yang tinggi pun kamu tetap bisa endurance sejauh-jauhnya. Itu malah lebih bagus sih kalau orang sudah terbiasa kuat bisa melakukan hal seperti itu. Jadi mengkombinasikan antara cadence dengan endurance, atau cadence power dengan endurance, atau cadence atau main power dengan endurance. Tapi kembali lagi bahwa endurance konsepnya bukan seberapa tinggi cadence kamu atau seberapa besar power kamu, seberapa kencang kamu, enggak juga, tapi sebagaimana kamu tahan untuk melakukan perjalanan yang cukup lama dengan konsistensi, dengan detak jantung di zona 2 atau maksimum di zona 3. Sebenarnya simple sih endurance ya, cuman itu aja. Tapi kalau di trainer biasanya saya meningkatkan endurance itu dengan gradien yang tipis-tipis, tapi 1%, 2% kalau di trainer ya, 1%, 2%, tapi dalam tempo yang waktu yang cukup tertata, misalnya 5 menit, 10 menit, atau bahkan mungkin 20 menit, dengan kondisi kalau kita di trainer itu sama dengan bebannya adalah 2 kali dari jalan. Jadi kalau 1 kali di jalan, 1 kali di trainer itu sama kayak kita lari di jalan 2 kali. Otomatis hasilnya kalau kita di trainer, endurance di trainer akan mengakibatkan di jalan kamu endurance-nya lebih kuat lagi, lebih lama lagi. Itu sih. Jadi kalau kita di trainer bisa endurance sampai 1 jam sampai 2 jam ya, saya rasa 100 kilo di jalan tidak ada masalah sih buat teman-teman. Itu sih, simple aja tentang endurance ini. Dan begitu saja dari saya. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya.
Saya Andrew Julius pamit. God bless you. Bye bye. Oh iya, jangan lupa klik like, subscribe, dan ketik komen supaya kita semakin bisa berkembang dari pendapat kalian. Thank you. God bless you. Bye bye.